sekarang sudah pukul 13.25. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk melihat perkembangan di situasi masing-masing tempat mereka. Sudah ada Arneta Butar-Butar, kemudian Bianca Sumendap dan juga Andre di Semarang. Selamat siang, rekan-rekan. Saya akan ke TPS Anies Baswedan dulu. Ada Arneta Butar-Butar di sana. Silakan, di sana sudah mulai perhitungan atau seperti apa, Arneta? Ya, selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sedang berada di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana di TPS ini juga Presiden nomor 1 Anies Baswedan tadi sudah menunaikan hak konstitusionalnya dengan melakukan pemilihan atau pencoblosan di bilik suara yang ada di belakang saya. Dan saat ini memang sudah ditutup TPS-nya untuk bagi para peserta yang ingin melakukan pencoblosan. Pasalnya memang dijadwalkan pencoblosan dimulai dari 7 pagi hingga 1 siang tadi. Dan saat ini petugas tengah menyiapkan untuk melakukan penghitungan suara. Dan nantinya penghitungan suara dijadwalkan akan terlaksana pada pukul 2 siang hari nanti. Dan tadi kalau kembali ke pagi hari, tadi Anies Baswedan beserta keluarganya sudah melakukan pemilu atau sudah melakukan pencoblosan di TPS 60. Dan memang tadi bersama dengan keluarganya seperti sang istri Ferry Farhati dan juga sang ibunda yakni Aliyah Baswedan serta ketiga anaknya Anies melakukan pencoblosan di TPS 60 ini. Namun ada perbedaan jadwal pemilihan antara Anies Baswedan dan sang istri dan juga dengan sang ibu lantaran Aliyah Baswedan ini masih memiliki KTP Yogyakarta. Artinya ada perbedaan waktu, yakni Aliyah Baswedan melakukan pencoblosan pada pukul 11 siang. Dan memang untuk anak-anak dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini yang melakukan pemilihan di TPS 60 ini hanya 2 orang saja, yakni Mutiara dan Mikael di TPS yang sama, yakni di TPS 60. Sedangkan untuk anak Anies Baswedan yakni Kaisar sudah terlebih dahulu melakukan pencoblosan di London. Dan memang saat ini di TPS 60 ini bukan hanya Anies Baswedan saja yang melakukan pemilihan, namun ada 222 DPT lainnya yang juga melakukan pemilihan. Namun dari informasi yang kami terima, sekitar 35 peserta belum melaksanakan pencoblosan di TPS 60. Artinya baru ada 187 DPT saja yang sudah melakukan pencoblosan di TPS 60 ini, baik untuk pemilihan calon presiden, calon wakil presiden maupun legislatif. Dan Anggi dan juga pemirsa, ada yang menarik dari TPS 60 ini. Kalau pada pemilu 2019 suara Prabowo unggul di sini, dan pada pemilu 2024 ini di mana Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan sama-sama mencalonkan diri, tentunya menjadi menarik untuk disaksikan bagaimana perhitungan suara nanti. Apakah Prabowo Subianto atau Anies Baswedan mendominasi di TPS 60 ini. Dan juga Anggi, nantinya dari informasi yang kami terima tadi Anies Baswedan juga telah bertolak dari rumahnya, dari kediamannya untuk menuju ke markas pemenangan Timnas Amin yang berada di Jalan Diponegoro 10 untuk memantau jalannya perhitungan suara sementara. Dan di Diponegoro 10 nanti di mana di markas pemenangan Timnas Amin, Anies Baswedan ini akan bertemu dengan calon wakil presiden pasangannya yakni Muhaimin Iskandar. Dan tentunya kita terus akan memantau nanti pada pukul 2 siang bagaimana jalannya perhitungan suara di TPS 60 di tempat Anies Baswedan. Demikian Anggi. Oke, Arneta, tadi rekan kita Andromeda Arizal itu melaporkan dari kediamannya Anies Baswedan ya. Ramai sekali simpatisannya. Tadi ketika Pak Anies ini ikut mencoblos, itu bagaimana situasi di sana? Apakah juga ikut berkumpul di sana para simpatisan, Arneta? Ya, Anggi dan juga pemirsa yang bisa saya laporkan kepada Anda, tadi pagi setibanya di TPS 60 ini sekitar pada pukul 8.30 pagi hari memang cukup ramai simpatisan dan juga relawan yang datang ke TPS 60 untuk menyaksikan calon presiden nomor 1 ini melakukan pencoblosan suara. Dan tadi juga usai melakukan pencoblosan, Anies Baswedan sempat memamerkan jari, menunjukkan jari telunjuknya ke hadapan para simpatisan, awak media dan juga relawan yang sudah hadir di TPS 60 ini. Demikian Anggi. Baik, dari Arneta saya akan mengajak pemirsa untuk ke TPS Prabowo Subianto. Ada Bianca di sana. Bianca, tadi TPS Anies akan dimulai perhitungan itu jam 2. Kalau di sana seperti apa?
Ya, Anggi dan pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan bahwa perhitungan suara ini akan dimulai pada pukul 2 siang dan saat ini memang kondisinya sendiri sudah selesai seperti itu, di mana tadi dari pukul 1 hingga pukul setengah 2 tadi ada para pemilih yang bukan merupakan warga dari Bojongkoneng Sari ini yang melakukan pencoblosan di TPS 33 ini. Sebagai tambahan informasi juga pemirsa, TPS 33 ini merupakan TPS yang tadi merupakan tempat di mana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalurkan hak suaranya atau memberikan hak suaranya tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini informasi yang bisa kami sampaikan, kami awak media masih terus menunggu untuk penghitungan yang ada di TPS 33 ini serta TPS 35 yang berada di sampingnya. Sebagai tambahan informasi juga pemirsa, bahwa tadi Prabowo Subianto sendiri mengapresiasi terhadap para petugas KPPS yang sudah melakukan yang terbaik demi kelancaran jalannya pencoblosan dan penghitungan suara saat ini. Dan sebagai tambahan informasi juga pemirsa, informasi yang kami sampaikan bahwa Prabowo sendiri untuk agendanya setelah melaksanakan pencoblosan di Hambalang nantinya akan dilanjutkan untuk kegiatannya, yakni adalah mengikuti quick count yang ada di Jakarta Theater, lalu dilanjutkan dengan melakukan penghitungan quick count nantinya atau memantau maksud saya di Istora Senayan. Dan itu dia yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Anggi. Baik, dari Bianca, dari TPS Prabowo Subianto, kami akan mengajak pemirsa bergeser ke TPS Ganjar Pranowo. Ada Andre Aprianto di sana. Andre, bagaimana situasi di sana? Kapan akan dimulai untuk perhitungan cepatnya? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Pasca melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan beserta keluarga yaitu Siti Atikoh dan juga Alam langsung bertolak menuju ke Jakarta. Namun sebelum itu, setelah melakukan pencoblosan, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk beramah tamah di kediaman mantan Wali Kota Semarang yang juga Ketua DPC PDIP Hendrar Priyadi atau Mas Hendi, yang letaknya tidak jauh dari lokasi TPS 11 Lempong Sari. Di mana saat ini saya sedang melaporkan yaitu di TPS 11 Lempong Sari, di mana Capres 03 melakukan pencoblosan. Angka partisipasi masyarakat atau warga untuk memilih sangat tinggi. Dari 293 DPT, tingkat partisipasi masyarakat di Lempong Sari cukup tinggi, khususnya di RT 1 dan RT 2, yaitu mencapai 90%. Jika menilik data pemilu di tahun 2019, di TPS 11 ini masih didominasi PDI Perjuangan dan kemenangan untuk Jokowi Ma'ruf Amin waktu itu. Sementara saat ini proses dapat dilihat di layar kaca Anda, persiapan untuk melakukan penghitungan, para petugas KPPS dan juga warga sedang mempersiapkan untuk membuat papan hitung dan juga mempersiapkan proses hitung yang setelah mereka lakukan jeda suara, melakukan jeda makan siang, selanjutnya nanti akan melakukan hitung cepat kurang lebih 1 jam ke depan. Saat ini masih terlihat surat suara masih berada di kotak suara. Untuk sementara demikian, kembali ke Anggi. Baik, Andre, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya tadi sudah hadir ada Bianca Sumendap dan juga Arneta Butar-Butar. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan di siang hari ini. Indonesia Memilih sudah hadir di studio, ada narasumber utama kami, Mbak Titi, Mas Arya, Mas Jayadi Hanan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan mulai perbincangannya di siang hari ini. Dan pemirsa, saya sudah jadi narasumber sejak pagi SD kayaknya. Gak apa-apa, karena memang suasananya kan ini membuat kita sangat penasaran ya, Mas ya. Dan beliau istimewa. Kenapa itu? Yang istimewa harus dari pagi memang. Dari pagi. Habis ini Mbak Titi sudah sampai malam mungkin ya. Oke, baik. Nah, kita akan mulai. Pertama adalah sekarang sudah pukul 13 atau setengah 2 lah ya. Seharusnya jam 2 tadi pelaporan dari teman-teman juga sudah akan mulai untuk hitung real count-nya ya di masing-masing TPS. Mbak Titi, pada saat ini biasanya apa yang harus terus dijaga nih? Iya, belum tentu semua TPS sudah selesai pemungutan suara, karena pada prinsipnya sepanjang pemilih sudah masuk dalam antrian,
dia masih bisa dan harus dilayani sampai semua pemilih yang ada di dalam antrian yang datang ke TPS sebelum jam 1 selesai menggunakan hak suaranya. Itulah yang melatar belakangi mengapa pengumuman hasil hitung cepat harus dilakukan 2 jam setelah proses pemungutan suara di daerah barat, Indonesia Barat selesai, artinya jam 3 begitu. Nah, apa yang harus kita waspadai di saat-saat ini? Yang pertama tadi ya, memastikan tidak ada pemilih yang berhak yang sudah masuk antrian sebelum jam 1 kemudian tidak terlayani oleh petugas. Jadi tetap harus dilayani sampai prosesnya selesai dengan catatan memang sudah masuk antrian sebelum jam 1. Nah, yang kedua, ini kan akan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Tapi para petugas kan tentu beristirahat dulu sebentar untuk makan dan sholat. Nah, maka kotak suara harus dipastikan keamanannya, situasi di TPS juga harus dijaga dan kondusif begitu. Dan ketika penghitungan tentu saja prosedur penghitungan harus terkawal, terutama pesan kepada petugas pengawas TPS, saksi-saksi yang hadir karena mereka yang bisa keberatan tuh. Jangan sampai ada kesalahan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Nah, ini memang momen-momen kritikal bagi kita semua. Terus terang saya juga berdebar-debar nih. Tadi saya sudah sampaikan menunggu ya, karena mengikuti proses pemilu itu dari angka di hitungan hari di KPU itu di depannya 500 begitu. 400, 300, 200, 100 dan tiba-tiba 14 Februari. Jadi saya yakin hampir semua rakyat Indonesia menunggu nanti jam 3 dan juga seruan ya kepada para elit untuk menenangkan pemilih, lalu juga mengajak warga masyarakat kita kawal prosesnya. Jadi yang tadi sudah sempat pulang, ayo kalau bisa datang lagi ke TPS, kita saksikan penghitungan, ambil foto dari C hasil namanya, formulir yang plano yang disimpan di papan, lalu kita unggah. Kalau kita misalnya tahu ada aplikasi yang bisa menampung misalnya Jaga Suara 2024, lalu jagasuaramu.id, jagapemilu.com, unggahlah di berbagai situs tersebut. Atau kalau misalnya mengalami kesulitan, unggah di media sosial. Dengan demikian menjadi kontrol bersama. Gitu. Baik. Oke, masalah mengunggah-unggah ini juga sempat bermasalah atau sempat dikritik berkenaan dengan ada sistem yang baru begini ya. Apakah ini sudah ada temuannya oleh timnya Mbak Titi? Seperti tapi jangan dijawab dulu Mbak. Kita akan break dulu pemirsa dan tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.